Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya ya. Udah lama nggak bikin video. Nah, sekarang saya akan mengedukasi kembali, karena ini tugas saya untuk mengedukasi kalian yang masih belum paham tentang pembacaan pola candlestick dalam trading. Mau binary option, mau forex, mau saham, itu sama. Namun untuk saham ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Sebenarnya sekarang saya udah stop trading di binary option dan forex. Kalau saham saya mau stop, tapi saya udah kebeli beberapa saham dan belum saya jual. Nanti kalau udah saya jual, saya mau stop semuanya trading. Kenapa? Bukan karena ada yang bilang trading itu judi ya. Bukan karena itu. Karena itu menurut saya salah. Orang yang menyatakan trading itu judi, dia adalah orang yang tidak bisa membaca pola candlestick, orang yang tidak bisa membaca harga, orang yang main tebak-tebakan ya, orang yang main analisa asal-asalan. Itulah orang yang menyatakan trading binary option atau forex atau semacamnya lah itu judi, karena mereka tidak mampu membaca. Makanya belajar dulu ya. Ada sesuatu alasan yang membuat saya stop di dunia trading. Yang pasti bukan karena yang tadi ya. Namun saya akan tetap mengajarkan dari awal basic dari pembacaan pola candlestick hingga akhirnya ya. Doakan aja semoga selesai penjelasannya nanti. Saya akan berbagi untuk beberapa video. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tekanan dan dorongan pada sebuah candle ya. Tekanan dan dorongan pada sebuah candle. Jadi gini, pola candlestick itu sebenarnya price action yang disederhanakan. Kalau price action lihatnya dari detik ke pergerakan. Kalau pola candlestick lihatnya dari time frame ke bentuk candle ya. Time frame-nya misalkan time frame 1 menit. Berarti time frame 1 menit ke bentuk candle. Misalkan ini. Nah, memiliki sumbu atas dan bawah. Bentuknya ya, dalam 1 menit itu memiliki sumbu atas dan bawah dengan body yang panjang. Body yang panjang ini adalah bentuk dari kekuatan harga. Sumbu atas bawah itu bentuk dari tekanan dan dorongan harga. Nah, ini adalah indikasi pelemahan harga. Kenapa dia menjadi indikasi pelemahan harga? Karena adanya tekanan dan dorongan dari atas dan bawah. Tekanannya mana? Tekanannya sumbu bawah, tekanan ke atas. Dorongannya mana? Dorongannya sumbu atas, dorongan ke bawah. Dan body di candle merah itu adalah dorongan ke bawah. Body di candle hijau adalah tekanan ke atas. Paham ya? Kalau sumbu untuk candle hijau sama. Sumbu atas itu dorongan ke bawah, sumbu bawah tekanan ke atas. Hanya body saja yang berbeda. Body hijau itu tekanan ke atas, body merah itu dorongan ke bawah. Untuk pembacaannya seperti apa nanti kita jelaskan sambil berjalan. Sekarang kita akan mulai membaca pola candle. Jalur pembentukan pola candlestick itu dari sini ke sini. Ini jadikan sebagai indikasi, ini jadikan sebagai konfirmasi. Ini untuk apa? Ini adalah signal
untuk pembentukan harga di area sini. Setelah ini ya. Oke, di situ membentuk pelemahan seller. Itu betul-betul pelemahan ya. Namun ini bisa menjadi candle penerusan apabila di sini terjadi penurunan. Apakah dia akan meneruskan penurunan? Saya bilang di sini ya. Namun kita tunggu perlawanan untuk kenaikannya dulu, baru kita akan open sell. Di sini kita open sell 2 kali. Akan terjadi penurunan. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dari resisten. Kekuatan resisten akan muncul kembali di sini. Ya. Karena ini tadi sebagai indikasi. Indikasi dari resisten itu muncul di sini. Kekuatan penurunannya akan muncul di situ. Tidak peduli dia membentuk candle hijau ataupun merah, namun dia akan membentuk dorongan ke bawah. Dorongan ke bawah dari resisten akan muncul di sini. Dorongan ke bawah itu sumbu atasnya ya. Sumbu atas akan muncul di situ. Oke, profit. Walaupun ini tadi pelemahan seller, kenapa saya berani open sell di sini? Ya karena kekuatan dari resisten ini. Kekuatan dorongan ke bawahnya. Saya memanfaatkan kekuatan dorongan ke bawahnya saat ada perlawanan ke atas. Seandainya saya open posisinya pas di bawah, saya bakal loss. Ya. Karena apa? Karena konfirmasinya pelemahan. Akan ada tekanan ke atas juga dari konfirmasi pelemahan ini muncul di sini. Paham ya? Itulah jalur pembentukan pola candlenya. Bagaimana kita membaca candlestick per candlestick dan menghubungkannya satu dengan yang lainnya. Maka sebenarnya candlestick ini tidak terputus. Dia sambung menyambung ya seperti grafik. Makanya jangan diputus-putus. Oh, indikasi di sini, informasi di sini, konfirmasi di situ. Saya tidak membenarkan itu. Terserah kalau ada yang membenarkan, tapi saya tidak membenarkan itu. Indikasi, informasi, dan konfirmasi itu lahir berdampingan. Ya. Lahir berdampingan, jangan dipisah. Kalau kalian bingung, misalkan ada indikasi di sini, lalu informasi di sini, konfirmasi di sini, silahkan rubah time frame-nya ke time frame yang lebih besar. Misalkan jarak ini ke sini itu 5 menit, rubah ke time frame 5 menit. Supaya kalian bisa membaca indikasi, informasi, dan konfirmasinya secara berurutan. Oke, paham ya? Sekarang pertama yang harus diperhatikan itu tekanan dan dorongan pada sebuah candle serta kekuatan harganya. Itu yang menjadi tolak ukur pertama ya, sebelum perbandingan 3 candlenya. Tolak ukur pertama itu kita harus tahu ini pelemahan atau ini kekuatan ya. Oh, ada tekanan ke atas, oh ada dorongan ke bawah. Kita harus mengerti itu dulu. Lalu baru kita bandingkan perbandingan 3 candlenya ya, jalur pembentukan pola candlenya. Oh ini loh kesini, oh ini loh kesini gitu. Nah setelah ini, jika ini buyer, saya akan langsung open posisi buy di detik 00 pun bisa. Oke, kalau dia membentuk pelemahan buyer seperti ini, saya akan tetap open buy, namun tunggu dia agak turun. Oke, di sini lagi dia agak turun, kita open lagi buy. Oke, ambil lagi. Kenapa? Karena ada informasi penerusan harga di situ. Dia coba turun lagi, kita open lagi buy. Oke, ada informasi penerusan harga di sini. Ya. Seandainya pun dia tidak membentuk candle merah, dia akan membentuk candle hijau dengan seandainya pun dia tidak membentuk candle hijau, dia akan membentuk candle merah dengan sumbu bawah yang cukup panjang. Kenapa? Karena
informasi penerusannya itu akan tetap muncul, ya, akan tetap muncul. Jadi kita membaca pola candle itu bukan berarti ini akan membentuk candle hijau, ini akan membentuk candle merah. Tidak seperti itu. Tapi yang kita perhitungkan itu adalah tekanan dan dorongannya, ya. Pembentukannya itu bisa bentuk candle merah, bisa membentuk candle hijau, namun informasi yang kita tangkap itu adalah tekanan dan dorongannya. Maka kita tidak akan salah membaca polanya. Kalau kita membaca ini bakal membentuk candle merah, ini bakal membentuk candle hijau, maka kita akan sering tertipu oleh candle, ya. Pahami itu baik-baik. Kita akan sering tertipu oleh candle kalau kita membaca candle itu dengan pembacaan 3 candle tadi. Kita membaca candle selanjutnya, ini bakal membentuk candle merah, ini bakal membentuk candle hijau. Kita akan sering tertipu. Yang harus kita baca itu adalah tekanan dan dorongannya. Di sini akan muncul tekanan ke atas kembali. Ya udah, kita tunggu perlawanannya ke bawahnya dulu. Setelah perlawanan ke bawahnya cukup kuat, baru kita open posisi. Seperti itulah caranya, ya. Jadi begitulah. Apalagi ya? Sebenarnya banyak yang harus diperhatikan, namun saya akan jabarkan sedikit demi sedikit supaya otak kalian bisa mencerna, ya. Kalau langsung semua blok nanti bingung. Saya juga belajar sedikit-sedikit. Kenapa saya berhenti di dunia trading? Ya, mungkin nggak perlu saya katakan di sini karena takutnya jadi permasalahan nanti, ya. Apakah trading itu menghasilkan? Bagi saya, iya, trading menghasilkan. Namun bagi saya ya tidak seberapa lah. Nggak berkah, bukannya tidak seberapa sih, menghasilkan, tapi sepertinya nggak berkah. Soalnya uangnya habis-habis gitu aja. Kenapa saya berhenti? Ya, karena ada sesuatu hal yang buat saya berhenti. Nggak perlu saya curhat di sini. Saya tidak mengatakan binary option itu judi, enggak. Karena saya jelas-jelas saya membaca pola candle, jelas-jelas saya membaca harga, ya, jelas-jelas saya membaca candlestick. Saya tidak asal-asalan membaca candlestick. Ada beberapa perhitungan, bahkan banyak, ya, sebenarnya banyak perhitungan yang harus diperhitungkan dalam pembacaan pola candlestick. Saya sangat tidak setuju kalau ada yang bilang binary option itu judi. Walaupun sebenarnya platform ya, ada beberapa platform yang mencoba menjadikan platform tersebut sebagai sarana seperti itulah, ya, sebagai sarana untuk meraup keuntungan. Jadi hati-hati dalam memilih platform. Selama saya trading menghasilkan, memang menghasilkan. Ya, saya bilang tadi mungkin hasilnya nggak berkah, jadi habis-habis gitu aja. Rencana saya akan trading di dunia nyata aja, ya. Saya akan trading di dunia nyata yang platformnya saya sendiri yang bikin. Lalu penjualnya saya, pembelinya saya, ya. Doain aja lah. Ini bukan trading loh, ini jual beli di dunia nyata. Doain semoga bisa lancar nanti usahanya.
Untuk edukasi, saya akan tetap mengedukasi kalian. Bagi yang ingin belajar pola candle, saya akan mengedukasi dari awal dulu. Ini akan saya urut ya, dari awal hingga penutupnya nanti. Setelah penutup itu mungkin tidak ada video trading lagi, kecuali ada yang request, banyak yang request. Oke, kita akan coba jelaskan lagi. Nah, ini kan pola sideways ya. Kebanyakan banyak yang takut dengan pola seperti itu. Namun untuk pola candle, asal kalian betul-betul membaca dan memperhitungkan berbagai unsurnya, kalian akan tetap aman. Oke. Dominannya dorongan ke bawah. Ini dorongan ke bawah dengan tekanan ke atas yang agak seimbang. Agak ya, dia pelemahan buyer, dan ini tekanan ke atas yang cukup kuat. Dorongan, tekanan. Saya akan open buy jika dia turun lebih dari sini, lebih dari ini maksudnya. Lebih dari sumbu sebelumnya itu, namun tidak sampai ke sini. Tidak sampai ke sini. Nah, kalau udah kayak gitu, jangan di-buy lagi. Berarti dia penurunannya tidak terlalu kuat. Seandainya dia mencoba melawan turun agak kuat tadi, mendekati garis ini, saya akan buy. Nah, di sini kita baca lagi nih. Tekanan ke atas. Sini akan open buy lagi. Kita akan open buy lagi, walaupun itu pelemahan buyer, kita akan open buy lagi apabila dia turun cukup kuat. Lagi. Oke. Oh, delay ya. Delay banget. Harusnya kita dapat sumbu ujungnya tadi, namun terlalu delay. Sudah aja habis ini ya. Delay banget soalnya. Harusnya kita dapat sumbu ujung candle merah ini. Namun karena delay, kita dapat pas tengah-tengah lagi. Oke, profit. Bagaimana penjelasannya? Ini tekanan ke atas, walaupun ada dorongan ke bawah sedikit. Tekanan ke atasnya saya baca dari mana? Dari body ya. Sumbu bawah itu tekanan ke atas sedikit. Body itu juga tekanan ke atas. Sumbu atas itu dorongan ke bawah. Ini tekanan ke atas cukup panjang, dorongan ke bawah kecil ya. Dan ini juga tekanan ke atas cukup panjang. Dari body hingga sumbu bawah itu tekanan ke atas. Sumbu atasnya dorongan ke bawah. Nah, dari ini ke sini saya mendapatkan informasi bahwa akan muncul tekanan ke atas kembali. Dan barangnya dengan ini yang akan menunjukkan signal bahwa tekanan ke atas masih akan berlanjut. Jadi dia melanjutkan tekanan ke atas sini dan sini menjadi kenaikan karena signal dari ini tadi. Oke. Kalau pengen simple, misalkan kita mau open di sini. Kalau pengen simple, tapi ini di tren naik atau tren turun ya. Kalau sideways nggak bisa dipakai. Kalau seperti ini menjadi informasi penerusan. Sorry, salah. Ini menjadi informasi penerusan.
karena dia berada di antara candle ini. Nah, kalau di trend kuat naik atau kuat turun. Tapi kalau di trend sideways nggak bisa dipakai, ya, nggak bisa dipakai. Sepertinya cukup ya, pendek-pendek aja dulu, bertahap dulu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kalau ada yang pengen penjelasan lebih detail lagi tentang apa, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada waktu saya baca ya, dan saya jelaskan. Saya sebenarnya mau jelasin satu-satu, tapi kalau misalkan saya jelasin tentang sumbu aja gitu, nanti kalau saya bikin contoh ya tetap ke semuanya ya, nggak bisa cuma membaca sumbu lalu saya bikin contoh, nggak bisa, tetap ada pembacaan pola candlenya. Jadi seperti itu. Kalau ada yang merasa kurang jelas tentang sumbu atau tentang body atau tentang tekanan dan dorongan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada waktu, kalau kebaca saya ya, nanti saya bikinkan video lagi untuk penjelasannya yang lebih jelas. Oke, sebenarnya ada sih di video sebelumnya, tapi kalau kalian malas nyari ya tulis aja di kolom komentar, nanti saya bikinkan kembali. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Bijaklah dalam memilih platformnya. Bukan berarti saya trading di binomo ini kalian ikut binomo, bukan berarti begitu ya. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.